di Kabupaten Mandailing, Batak. Sebelumnya, di sini saya akan membahas pengertian dari pembangunan regional dan transportasi, yang dimana pembangunan regional ini adalah usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam jangkauan yang sangat luas. Sedangkan transportasi ini, menurut Salim, adalah kegiatan pemindahan barang, muatan, dan penumpang dari suatu ke tempat lain. Dan di sini juga kita lihat ada manfaat transportasi, yaitu mempercepat perpindahan manusia dan memudahkan pertukaran informasi antar daerah. Dan yang dimana fungsi transportasi ini adalah yang pertama, membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah atau negara. Yang kedua yaitu sarana masyarakat untuk saling berinteraksi. Di sini juga ada jenis-jenis transportasi, yaitu yang pertama bus umum, yang kedua mobil pribadi, yang ketiga becak, yang keempat sepeda angin. Di sini juga kita lihat bahwa adanya ketersediaan sarana transportasi. Yang pertama yaitu adanya jaringan jalan, yang kedua fasilitas jalan kaki, yang ketiga zebra cross, yang keempat yaitu halte bus, dan yang terakhir volume kendaraan. Dan ada 4 hal yang dijadikan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kondisi transportasi, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua keamanan, yang ketiga keterjangkauan, dan yang terakhir yaitu adanya. Dan di sini juga saya akan memberikan 3 contoh wilayah yang dimana total kendaraan yang melintas, yang dimana wilayahnya tersebut seperti lintas timur, Sipol-Polu, Kota Siantar. Lintas timur, mobil pribadi yang lewat sebanyak 120, sedangkan angkot 80, sedangkan bus 24. Sipol-Polu ini, mobil pribadi yang melintas sebanyak 200, sedangkan angkot 100, dan bus 17. Kenapa lebih banyak Sipol-Polu? Karena Sipol-Polu ini pusat dari kota Batam. Dan yang terakhir yaitu Kota Siantar, yang dimana mobil pribadi yang lewat sebanyak 50, angkot 10, bus 22. Di sini juga saya akan membahas tentang perubahan sistem transportasi terhadap perubahan tata guna lahan, yang dimana yang pertama yaitu manfaat angkutan umum berkapasitas besar, yang kedua yaitu memanfaatkan kendaraan berbiaya murah, dan yang ketiga yaitu merumuskan kebijakan dalam transportasi. Dan di sini juga kita lihat bahwa adanya upaya pemerintah untuk transportasi di Mandailing Natal, yang dimana yang pertama yaitu merehabilitas dan meningkatkan kapasitas infrastruktur, dan yang kedua yaitu menertibkan masyarakat ketika bepergian, dan yang ketiga yaitu memasang lampu jalan dan memasang lampu merah, dan yang keempat yaitu memperbaiki jalan yang rusak. Beberapa pendekatan penting yang harus dilakukan secara terinteraksi dalam jangka panjang berpihak pada penduduk miskin, menyeluruh dan terfokus mendorong meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yang dimana pendekatan kebijakan yang dilakukan seperti adanya perubahan dalam penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, murah, dan sehat. Dan yang kedua yaitu mengurangi kebutuhan moda transportasi bermotor dengan menyesuaikan kebijakan tata guna lahan, perencanaan kota dan wilayah. Dan yang terakhir yaitu menginternalisasi biaya transportasi yang berhubungan dengan biaya transportasi dan yang berhubungan dengan biaya manfaat lingkungan dan kesehatan. Dan di PowerPoint juga kita lihat bahwa adanya faktor pendukung transportasi, seperti yang kita lihat bahwa manusia sangat membutuhkan kebutuhan, apalagi kebutuhan sehari-hari sangat diperlukan, apalagi yang sudah punya keluarga. Dan pendukung transportasi ini yaitu jika bus dia menjadi supir, tentu itu usaha untuk dia memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan keluarganya. Dan yang kedua yaitu jika kita ada keperluan di luar ataupun kita rapat, kita tidak mempunyai kendaraan, kita tidak susah lagi karena adanya bus dan angkot.
Dan yang terakhir yaitu faktor pendukungnya juga adanya peluang di daerah lain dan juga majunya teknologi transportasi. Hambatan transportasi di masa Covid yaitu dalam perkembangan sistem transportasi akan secara langsung mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan dengan terjadinya sarana dan prasarana transportasi yang memberikan pelayanan kepada penduduk masyarakat dalam melakukan mobilitas agar mewujudkan kesejahteraan. Dan yang dimana hambatan selama Covid ini yaitu terganggunya aktivitas masyarakat, menurunnya rantai perekonomian masyarakat. Kan karena sekarang ini pemerintah melakukan pembatasan saling berinteraksi dengan orang lain. Thank you, bye-bye kawan-kawan. Semoga isi materi yang saya bawakan bermanfaat ya. Good luck.